Selama 20 tahun, wanita ini bekerja keras menjual wontol untuk membesarkan putranya, yang akhirnya menjadi lulusan terbaik dalam ujian kerajaan. Namun, seketika itu juga, ia dipaksa oleh putranya sendiri dan suaminya yang bangkit kembali untuk menjadi selir dari selirnya. Cerita ini dimulai dengan pesta perayaan kelulusan yang tak masuk akal. Wanita itu percaya bahwa setelah 20 tahun menjanda, ia akhirnya akan melihat putranya mencapai kedudukan tinggi. Ia tak pernah menyangka bahwa suaminya, yang seharusnya sudah terkubur di liang lahat, akan kembali dengan kemenangan, ditemani oleh seorang wanita yang sangat cantik. Ia mengaku bahwa kematiannya palsu, semua demi bersatu dengan cinta sejatinya. Kini, setelah putranya lulus ujian kerajaan, mereka kembali kusul untuk menikmati hasilnya. Tanpa malu, mereka menuntut wanita itu menyerahkan posisinya sebagai istri utama, mengancam akan menuduhnya sebagai wanita cemburu jika ia menolak. Harapan satu-satunya wanita itu terletak pada putranya, sarjana terkemuka yang ia besarkan dengan susah payah dan pengorbanan. Namun, saat ia berbicara, ia merasa seolah-olah terjatuh ke dalam gua es. Dia membenci ibunya, seorang penjual wonton, sebagai wanita tua yang akan menghancurkan masa depannya yang cerah. Kenapa kalau iya? Hah? Kalau aku tidak pura-pura mati, kamu malah lebih cepat bertemu dengan Utami. Melihat sifat cemburuanmu itu saja, bisa saja kamu membuat keributan. Bagaimana berusaha untuk keluarga Pradipta? Mau bantu aku besarkan putraku? Makanya aku jadi terpaksa. Baiklah, kamu sudah berbohong 20 tahun padaku. Akhirnya tetap aku juga yang salah ya. Baguslah kalau mengerti. Karena kamu sudah berusaha untuk keluarga Pradipta, kamu harus merasa puas. Aku mengangkatmu menjadi selir. Jangan buat keributan, malu dilihat orang. Iya kakak, hari ini jamuan sarjanawan Fajar. Akan banyak pejabat dan orang penting yang datang. Jangan buat keributan. Kalian juga tahu, hari ini jamuan sarjanawan putraku. Tapi kalian tidak memberi muka pada Fajar, menghinaku seperti ini. Selamat ya, selamat. Kamu! Tuan Rizal, kalau kakak keberatan, jangan dipaksakan. Tubuhku sudah lemah, hidupku juga tidak lama lagi. Mungkin aku hanya akan mati dengan penyesalan. Tuan Rizal, jangan sampai hubungan kalian retak karena aku. Dewi, coba kamu lihat ini. Utami begitu pengertian dan berbesar hati. Dia selalu mengalah padamu. Memangnya kenapa kalau kamu berikan posisi ibunda sarjanawan kepadanya? Rizal, Fajar adalah anakku. Atas dasar apa menyuruhku mengalah? Atas dasar aku ayahnya. Dia bermarga Pradipta. Ada darah keluarga Pradipta di tubuhnya. Tapi aku yang melahirkan dia. Aku mengandung dia selama 10 bulan. Susah payah aku melahirkan dia. Aku juga yang membesarkannya sampai jadi sarjanawan. Kalian tunggu saja. Tunggu anakku pulang. Dia tidak akan biarkan kalian menghinaku seperti ini. Kamu ini. Kamu keterlaluan sekali. Dia malah melawanku. Aduh, Kak Rizal, lihatlah wajahnya. Menakutkan sekali. Dewi, kamu lihatlah wajahmu yang jelek itu. Aku mengingat masa lalu kita, makanya mengangkatmu menjadi selir. Posisi ibunda sarjanawan harus jadi milik Utami. Dengar Rizal, kalian sungguh keterlaluan. Kalau Fajar pulang, dia tidak akan membiarkan kalian. Ibu! Fajar. Ibu, ada apa ini sebenarnya? Fajar, ternyata dulu ayahmu pura-pura mati demi perempuan ini, lalu meninggalkan kita berdua. Ibu, hari ini jamuan sarjanawanku. Ibu menunjukkan luka ibu, membuat keributan begini. Bukankah akan jadi bahan tertawaan? Fajar, bukan ibu yang buat keributan. Ayahmu, dia mendengar kamu sudah menjadi sarjanawan, langsung membawa wanita lain pulang dan memaksaku menjadi selir, memberikan posisi istri sah kepada wanita simpanan ini. Perkataan ayah benar. Ibu lihatlah penampilan ibu. Bagaimana mau jadi ibunda sarjanawan? Fajar, kamu bicara apa? Ibu tidak mengerti. Beliau putri pedagang kekaisaran. Jika dia jadi ibuku, dia bisa membantuku di pemerintahan. Demi masa depanku, ibu berikanlah posisi istri sah kepada Bibi Utami. Kamu panggil dia Bibi Utami? Jangan-jangan kamu sudah lama kenal dia. Tentu saja Fajar kenal denganku. Kali ini kami pulang, dialah yang menjemput kami. Fajar, kamu pasti capek belajar. Ini, ibu masakan pangsit untukmu, makan. Aduh, bawa pergi, jangan ganggu aku. Fajar,
Ini ibu sengaja masakan untukmu. Kenapa kamu... Sudahlah. Ibu bisa apa lagi selain masak pangsit? Ibu tidak bisa membantu karirku, hanya jadi bebanku. Andai saja ibuku adalah Bibi Utami. Ayahku juga tidak perlu tinggal di wilayah perbatasan. Fajar, kamu bilangnya Bibi Utami itu siapa? Ada apa dengan ayahmu? Aduh, ibu keluarlah. Aku mau belajar. Oh, baiklah. Bagus. Ternyata kamu sudah lama tahu. Ternyata kalian semua sedang membohongiku. Dewi, kenapa kamu harus mempermasalahkan ini? Kami juga demi kebaikan Fajar, benar tidak? Iya. Iya. Fajar, selama bertahun-tahun, bagaimana penderitaan ibu? Bagaimana perasaan ibu? Kamu tahu semuanya. Bagaimana kamu bisa ikut dengan mereka membohongi ibu? Ibu, kenapa tidak bisa mengerti aku sedikit saja? Aku akan jadi pejabat di pemerintahan. Jika orang tahu ibunda seorang sarjanawan ternyata wanita penjual pangsit, bagaimana aku bisa menghadapi rekan kerjaku di pemerintahan? Fajar, ibu mengandalkan berjualan pangsit membesarkanmu. Ternyata kamu merasa ibu membuat kamu malu. Memangnya itu salah? Keluarga Pradipta mendapat kehormatan dari kaisar. Keadaan sudah berbeda. Hanya Bibi Utami yang pantas menjadi nyonya utama keluarga Pradipta dan pantas menjadi ibuku. Sedangkan ibu hanya bisa membuatku malu saja. Pepatah bilang anak tidak pernah malu dengan ibunya. Aku susah payah melahirkanmu, membesarkanmu selama 20 tahun, mendidikmu sampai menjadi seorang sarjanawan. Tapi kamu malah mengatakan bahwa aku hanya bisa membuat malu saja. Bagus, inilah putra yang kubesarkan. Kehidupanku ini benar-benar konyol. Ibu jangan mengacau lagi. Hanya sebuah status saja. Kenapa ibu harus menyebutkannya? Kamu dari pemerintahan akan datang. Ibu cepat terima dijadikan selir. Dewi, kamu pikirkanlah baik-baik. Dengan wajahmu yang buruk rupa ini, apa kamu berani bertemu orang? Apa kamu bisa dibandingkan dengan Utami? Hanya sebuah status saja. Demi Fajar, menyuruhmu menjadi selir sudah keberuntungan terbesarmu. Bawa ke sini. Hari ini kalau kamu setuju untuk menjadi selir, memberikan posisi ibunda sarjanawan kepada Utami, aku akan buatkan papan lambang kesetiaan untukmu. Ini juga termasuk penebusan kepadamu. Papan lambang kesetiaan. Simpan saja sebagai penutup peti matimu. Riza, bukan kamu yang menceraikan aku. Tapi akulah yang mau bercerai dengan pria pengkhianat sepertimu. Tuan Muda, terjadi sesuatu pada Nyonya Dewi. Katanya Rizal menjadi pengkhianat. Apa? Dia berani begitu pada ibu angkat. Cepat, ke kediaman Pradipta. Baik. Ibu sudah pertimbangkan tidak mau menjadi selir dan memaksa harus cerai? Ibu sudah setua ini. Wajah ibu juga tidak cantik. Kalau bercerai, orang-orang akan menertawai ibu. Aku hanya menyesal terlalu lama bercerai. Jika tidak akan punya anak durhaka sepertimu. Kamu, Dewi, hari ini adalah jamuan sarjanawanku. Kamu malah permalukan aku. Baiklah, mulai sekarang, kamu bukan ibuku lagi. Fajar, apa yang kamu katakan? Aku sarjanawan pilihan kaisar, sedangkan kamu wanita buruk rupa. Jika kamu menipu orang dengan status ibu sarjanawan, mau taruh di mana wajahku? Makanya, aku mau putus hubungan denganmu. Kamu mau putus hubungan denganku? Kalau tidak ada wanita jelek yang terus mendidikmu, mana mungkin kamu bisa jadi sarjanawan. Kalau bukan karena kamu wanita desa, aku pasti sudah sukses dari dulu. Bertahun-tahun ini, kamu berutang padaku. Kalian memang ayah dan anak kandung. Yang satu merasa aku tidak pantas menjadi istri sah. Satunya lagi merasa aku tidak pantas menjadi ibu kandung. Baiklah, kalau begitu hari ini, aku akan perhitungkan semuanya dengan kalian. Rizal, kamu memberikan aku ikatan rambut ini sebelum kamu pergi perang. Tapi kamu pura-pura mati selama 20 tahun, menipuku, membawa wanita lain pulang memaksaku menjadi selir juga menghinaku. Hari ini kita bercerai. Aku kembalikan ikatan rambut ini padamu. Fajar. Tusuk konde ini adalah barang yang kamu rusakkan waktu kecil. Selama 20 tahun, aku memakainya setiap hari dengan hati-hati. Tapi hari ini kamu mau putuskan hubungan ibu dan anak denganku. Baiklah, aku penuhi keinginan. Mulai sekarang, aku tidak menginginkan satu pun di antara kalian berdua. Baiklah, kalau begitu, aku juga tidak perlu memikirkanmu lagi. Sekarang, keluarlah dari kediaman Pradipta. Selama 20 tahun ini, aku yang mengurus semua urusan rumah. Yang seharusnya pergi adalah kalian.